سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali lagi bersama channel kita, channel Mahasiswa Indo TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jalur apa saja yang dapat kita lalui untuk melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Timur Tengah memang merupakan salah satu tujuan yang banyak diminati oleh pelajar yang ada di Indonesia, khususnya pelajar atau santri yang berada di pondok pesantren ataupun madrasah aliyah yang ada di Indonesia. Jalur di Timur Tengah ini setiap tahunnya pasti dibuka, atau di Timur Tengah ini setiap tahunnya pasti menerima mahasiswa yang berada di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Inilah beberapa jalur yang akan kita jelaskan dan dapat teman-teman sekalian coba bagi yang berminat melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Yang pertama adalah jalur Kemenak. Jalur Kemenak ini adalah jalur resmi yang dibuka oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Biasanya jalur Kemenak ini buka sekitar bulan Mei sampai Juni, atau bisa juga lebih cepat ataupun lebih lambat, tergantung situasi. Adapun jalur Kemenak ini hanya khusus untuk bukan 3-4 negara saja, yakni yang pertama Mesir, Sudan, Maroko, dan yang terakhir ditambah satu negara lagi, yakninya Lebanon. Yang kedua, jalur yang dapat kita tempuh untuk melanjutkan pendidikan di Timur Tengah ini adalah daftar online dan seleksi berkas. Ini biasanya untuk negara-negara seperti Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Ada 4 negara. Jadi di sini teman-teman hanya disuruh atau diperintah untuk mendaftar online saja dan melengkapi berkas-berkas tersebut. Kemudian berkas-berkas yang telah teman-teman kumpulkan tersebut, yang telah teman-teman upload, akan diperiksa oleh pihak universitas dan akan diumumkan. Biasanya kalau untuk Saudi sendiri itu menunggu selama 1 ataupun 2 tahun, bisa lebih, bisa kurang. Tetapi untuk Kuwait, Qatar dan Uni Emirat Arab itu lebih sebentar menunggunya daripada Saudi, sebab Saudi ini tidak ada kepastian, karena kepastian waktu, khususnya karena banyaknya peminat yang ingin melanjutkan pendidikan di Saudi. Sedangkan Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait itu biasanya lebih sebentar menunggu untuk pengumuman kelulusan antum-antum sekalian. Selanjutnya, yang ketiga, muqabalah. Muqabalah ini adalah dengan cara
mengikuti seleksi ataupun wawancara dengan pihak kampus. Ini hanya khusus untuk Saudi saja, terkhusus Universitas Islam Madinah yang sangat masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan santri. Jadi muqabalah ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah daftar online dan mengupload berkas-berkas yang diminta oleh pihak universitas. Kemudian setelah kita melaksanakan daftar online, kita dapat pergi langsung ke Madinah, ke Universitas Islam Madinah itu sendiri, ataupun kadang syekh-syekh yang ada di Madinah tersebut pergi ke Indonesia untuk mengadakan safari dakwah sambil mereka mengadakan yang namanya muqabalah. Selanjutnya yang keempat, rekomendasi dari masyayikh, dari syekh-syekh yang datang dari Arab ataupun yang datang dari Timur Tengah itu sendiri. Jalur ini, yang paling terkenal dari jalur ini, yang pertama adalah Universitas Qasim di Arab Saudi. Universitas Qasim di Arab Saudi ini hanya menerima mahasiswa dari Indonesia. Setahu admin, mahasiswa yang di Indonesia yang mana syekh tersebut datang langsung. Contohnya yang paling banyak di Universitas Qasim itu adalah Stiba Makassar. Jadi syekh itu datang langsung ke Stiba Makassar, kemudian mengetes ataupun mengambil nama-nama mahasiswa yang dianggapnya memiliki kemampuan yang lebih dari mahasiswa lainnya. Kemudian mahasiswa tersebut atau syekh tersebut memberikan nama mahasiswa tersebut ke pihak universitas. Kemudian universitas mengeluarkan qabul ataupun surat tanda terima mahasiswa tersebut. Selanjutnya yang admin tahu adalah syekh yang datang dari Sudan. Biasanya syekh ini mengadakan juga semacam safari dakwah, kemudian memilih beberapa santri yang ada di pesantren-pesantren atau ma'had-ma'had yang dianggapnya memiliki kemampuan dan kesungguhan. Kemudian syekh tersebut memberikan namanya ke universitas dan universitas mengeluarkan qabulnya. Selanjutnya, MOU dari pesantren atau sekolah. MOU itu semacam kerjasama yang diadakan antara sekolah dan pihak universitas yang berada di Timur Tengah. Jadi, Asif, sekolah-sekolah yang sudah mengadakan MOU tersebut memiliki jatah atau memiliki hak untuk memasukkan setiap santri ataupun setiap siswanya setiap tahunnya ke dalam universitas tersebut tanpa mengadakan tes. Selanjutnya, yang keenam adalah MOU dari yayasan. Biasanya MOU dari yayasan ini contohnya Nahdlatul Ulama, NU ataupun Muhammadiyah. MOU dari yayasan ini biasanya mereka mengirim kader-kader terbaik mereka. Contohnya kader NU ataupun kader Muhammadiyah dikirim ke Timur Tengah, yang mana yayasan tersebut sudah mengadakan kerjasama, baik itu universitas yang ada di Maroko atau Lebanon ataupun Sudan ataupun Mesir dan sebagainya. Seperti contoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ada namanya Yayasan Sahama, Syabab Ahli Sunnah wal Jamaah. Yayasan tersebut setiap tahunnya selalu mengirim kader-kader mereka ke Universitas Al-Jami'ah Al-Alamiyah di Beirut, Lebanon, di Lebanon. Selanjutnya, yang terakhir adalah jalur mandiri. Bagaimana caranya? Hanya mengirim berkas yang sesuai dengan persyaratan. Biasanya jalur mandiri ini
lebih mahal daripada jalur yang 6 ini. Karena di jalur mandiri ini akan diminta misalnya uang pendaftaran ataupun uang per semester dan lain-lain. Akan tetapi kita masih bisa, jikalau kita memiliki keinginan yang kuat untuk belajar di Timur Tengah, kita masih dapat melalui jalur mandiri.